Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mempelajari renungan pagi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan indah pagi hari ini. Kami mau mempelajari firman-Mu, biarlah melalui renungan pagi hari ini dapat membuat kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Renungan pagi harian hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 yang berjudul Pelaku yang Sebenarnya. Ayat hafalan kita, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya, itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Terdapat dalam Ayub 13 ayat 15 dan 16. Jika ada seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian jawaban atas pertanyaan besar, mengapa? Kitab Ayub menceritakan suatu masa ketika iblis menantang Tuhan mengenai Ayub, orang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Iblis bertanya kepada Tuhan, engkau tidak pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi padanya. Dan lihatlah semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang perlihatkan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 11. Dan kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayub 1 ayat 12. Lalu, iblis membantai keluarga Ayub, semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun, yang membuat iblis sangat ketakutan adalah Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Jadi, iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Bantah iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 2 ayat 4. Sekali lagi, Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 6. Lalu supaya tidak ada yang terlewatkan, penulis selanjutnya mengatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2 ayat 7. Siapa yang menindas Ayub? Itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata. Bahwa Tuhan menentang kita karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka.
tetapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita merasa seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti ini, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, "Aku akan percaya kepadanya meski aku mati." Dalam beberapa pekan terakhir, apakah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Sekarang adalah waktu untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Ken McFarlane. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah mempelajari firman-Mu, biarlah dari kisah kali ini, berasal dari kisah Ayub, bagaimana Engkau membiarkan Ayub untuk dicobai oleh setan, oleh iblis, tetapi Ayub tetap setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat dalam kehidupan kami, walaupun ada cobaan, kami bisa tetap setia kepada diri-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang telah mempelajari firman-Mu ini bersama dengan kami. Berkati juga mereka dalam keseharian mereka dan aktivitas mereka. Jika ada pemirsa yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, dan dalam pergumulan Engkau tuntun dan Engkau bantu mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, sertai kami dalam nama Yesus, amin.